Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pahira, NPM 160321188. Di sini saya akan menjelaskan proposal mengenai bisnis model kanvas. Di sini bisnis model kanvas ini saya menggunakan usaha sendal. Yang pertama itu ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada key partnernya. Key partner di sini saya yaitu supplier kulit sapi, kurir logistik, mitra sendal, dan berkas sendal, di mana key partner ini merupakan elemen penting dalam model bisnis sendal, yang mana partner yang saya jalankan itu ada tiga ini. Di sana saya itu membeli barang yang digunakan untuk pembuatan sendal. Di sana dengan bahan baku yang berkualitas. Dalam pembelian bahan baku ini, saya bisa langsung datang ke toko ataupun untuk membeli barangnya itu bisa eh, dilakukan pengiriman langsung dari toko tersebut. Dengan adanya key partner ini, maka dapat mengoptimalkan bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Alasan dalam memilih mitra sendal sebagai key partner karena mereka memudahkan dalam pemesanan barang yang bisa dilakukan pengiriman ke rumah tanpa datang langsung ke toko. Kedua, yaitu ada value proposition, di mana value propositionnya ini yaitu dengan menggunakan kulit sapi asli, kemudian menawarkan free ongkir dan bisa return. Yang mana kelebihan dari produk ini tuh ada tiga tadi, dengan desain yang berkualitas tinggi dan menarik untuk membuat sendal yang comfortable dengan harga yang lebih murah. Produk yang saya jual ini tentu saja tidak mudah putus dan mudah untuk digunakan dan tentu saja nyaman untuk digunakan. Kemudian Eh, nama toko yang saya jalankan ini adalah Junior Handmade. Usaha ini berfokus pada penjualan sendal yang dibuat sendiri dengan dijahit tangan. Kemudian, untuk key activity di sini, yang pertama itu ada mempromosikan sendal di online shop seperti Shopee, TikTok, Lazada, ataupun lainnya. Kemudian menjahit dengan tangan, pengecapan mereknya, kemudian pengemasan, pencetakan resi, mengirim barang ke kurir, promosi dengan live di TikTok ataupun Shopee. Kemudian, jika tidak ada pesanan diterima, maka saya akan melakukan promosi dengan cara live tadi atau melakukan iklan di Shopee untuk dapat menarik pelanggan. Sebagai admin di online shop, saya melakukan kegiatan rutin yang memeriksa pesanan yang masuk, mengirim barang ke jasa pengiriman, lalu membalas pesan yang masuk dari pembeli. Kemudian selanjutnya, elemen selanjutnya itu adalah customer relationship. Untuk customer relationship ini, saya akan menawarkan free satu sendal apabila sudah membeli 10 sendal. Kemudian dengan promosi khusus. Kemudian untuk channelnya di sini yaitu iklan di sosmed, like di TikTok, iklan Facebook, ataupun story WhatsApp, di mana aplikasi ini tuh banyak dipakai oleh anak muda dan cukup baik diminati oleh pembeli dalam membeli produk secara online. Kemudian saya menawarkan juga kepada eh, pembeli bahwa barang saya ini bisa di-return. Jadi, tidak perlu khawatir apabila size-nya itu kebesaran ataupun kekecilan. Kemudian, untuk customer segmentnya ini, di sini target penjualan usianya itu 17 tahun hingga dewasa dengan pendapatan menengah dengan gaya hidup yang minimalis, lokasi yang dekat dengan jasa pengiriman, dan target pemasaran yang nasional. Kemudian, untuk cost strukturnya di sini, yang pertama itu untuk modal pembeliannya itu yang pertama adalah modal konsepnya itu sekitar 500 sampai 1 juta, kemudian biaya investasi itu terdiri dari mesin cap, printer, kemudian rak sendal, lampu, gadget, dan palu. Kemudian biaya tetapnya itu adalah yaitu gaji karyawan sebesar 1 juta per bulan. Kemudian biaya operasionalnya itu ada bensin untuk mobilitas pengiriman paket, kemudian plastik untuk pengemasan, kemudian benang, kemudian lem, kemudian dus, sama biaya paket internet. Kemudian untuk revenue stream di sini yaitu usaha yang saya jualkan ini kan secara online. Kemudian untuk dengan memanfaatkan sosial media sebagai penjualan, yang mana apabila terdapat banyak pemesanan yang mengenai produk saya, maka saya dapat berjualan secara offline dengan menyewakan ruko sebagai tempat penjualan sendal. Kemudian pada tahun ke-1, rencana penghasilannya itu dapat diperoleh dengan adanya model terbaru sendal pada tahun tersebut yang pada ngetren pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun kedua, penghasilan tambahannya itu dapat dilakukan dengan menjual produk baru seperti baju, celana, ataupun yang lainnya. Kemudian pada tahun kelima diharapkan dapat menjual produk secara offline dan dapat membuka cabang di daerah Jawa Barat agar bisa menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya.
Itulah dari beberapa segmen dari bisnis model Kanvas yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.